Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Sintana Diva. Dengan digit terakhir 050, saya akan mempresentasikan mengenai geometri analitik bab 8, elips. Yang pertama, definisi elips. Elips ialah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu atau fokus F dan terhadap garis tertentu, yaitu direktris D tetap, yaitu sama dengan E dan E kurang dari 1, yang mana E merupakan eksentrisitas. Perhatikan gambar 1 ini, yang mana F merupakan sebagai titik fokus, garis D merupakan direktris, dan PP aksen merupakan jarak P ke direktris D ini, dan P pada elips, maka PF per PP aksen sama dengan E kurang dari 1. Selanjutnya yaitu istilah-istilah pada elips. Perhatikan pada gambar 3, F1, terdapat F1 dan F2. Ini disebut sebagai titik fokus. Lalu yang kedua, garis D1 dan D2 merupakan direktris. Ini D1 dan D2. Jika P berelips, maka PF1 per PD1 atau jarak sama dengan PF2 per jarak P, D2 itu sama dengan E, yang mana E merupakan eksentrisitas dengan E kurang dari 1. Lalu yang ketiga, V1, V2, T1, dan T2 adalah puncak elips. V1, V2, T1, dan T2. Yang keempat ada O, merupakan yang mana merupakan titik pusat elips. Jarak O ke V1, O ke V1 dan O ke V2 itu sama, yang mana itu sebanyak A. O ke V1 sama dengan A, O V2 sama dengan A. Jarak O V1 dan O V2 itu sama dengan A. Lalu O F1 sama dengan O F2 sama dengan C. Jarak O ke F1 sama dengan C, O F2 sama dengan C. Lalu OT1 sama dengan OT2 sama dengan B. Jadi dari O ke T1 dan O ke T2 sebanyak B, sama dengan B. Lalu yang kelima, garis V1, V2, dan T1, T2 disebut sumbu simetri. Garis V1 ini, V2, sepanjang ini disebut sumbu simetri. Ini dan ini. Sumbu simetri yang memuat fokus disebut sumbu panjang dengan V1, V2 sama dengan 2A. Kalau ini tadi kan 1A. OV, OV1 kan 1A. Jadi V1 sampai V2 ini sama dengan 2A. Lalu sumbu simetri yang tidak memuat fokus disebut sumbu pendek atau T1 T2 dengan T1 T2 sama dengan 2B. Dari jarak OT1 dan jarak ini tadi jarak OT1 atau OT2 kan sebanyak B, sama dengan B. Jadi jarak dari T1 ke T2 sama dengan 2B. Lalu tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus. Tali busur fokus yang tegak lurus sumbu panjang disebut latus rectum. Latus rectum, maaf. Dalam hal ini, AB dan CD adalah latus rectum. AB dan CD. Ini adalah latus rectumnya. Yang kedelapan yaitu ruas garis penghubung fokus dengan titik pada elips disebut jari-jari fokus. Selanjutnya persamaan umum elips.
Misalkan diketahui pusat dari elips yaitu P, alfa, beta, sumbu panjang terletak pada sumbu X, sumbu pendek terletak pada sumbu Y. Fokus F1 dalam kurung A plus alfa plus C, beta. A adalah setengah sumbu panjang, B adalah setengah sumbu pendek, dan E adalah eksentrisitas elips. Persamaan umum elips dapat dicari dari keterangan yang diketahui tersebut. Perhatikan pada gambar 4. Di sini terdapat keterangan titik P dalam kurung alfa, beta. Jadi titik P ini P, dari sini sampai sini. Beta pada di sini. Lalu T1 alfa, beta plus B. Alfa, beta plus B. Ini B di sini. Lalu F1 alfa plus C, beta. Ini F1. Dia alfa plus C, beta. Dari sini. Lalu F2 alfa min C, beta. F2 alfa min C, beta. Lalu D2 alfa, beta min B. Alfa, beta min B. Selanjutnya, yaitu mencari persamaan direktris. PF1 sama dengan C, dan PV1 sama dengan A lebih dari C. V1 alfa plus A, beta, dan V2 alfa min A, beta pada elips, sehingga V1 F1 per V1D sama dengan E. V1 kan sama dengan alfa plus A, beta, dan F1 kan alfa plus C, beta, sehingga didapat A min C per V1D menjadi P D min A sama dengan E. Maka didapat A min C sama dengan E P D min A. P D min A di secara umumnya gitu pindah ruas. Jadi A min C sama dengan E P D min A. Ini sebagai persamaan yang pertama. Lalu dengan cara yang sama, V2 F1 per V2D sama dengan E, sehingga didapat A plus C per PD plus A sama dengan E, sehingga dapat A plus C sama dengan E PD plus A. Ini menjadi persamaan kedua. Lalu persamaan pertama dan kedua dijumlahkan, maka diperoleh 2A sama dengan 2E, 2A sama dengan 2 EPD, maka sehingga didapat A sama dengan EPD, PD sama dengan A per E. Dan jika persamaan 1 dan 2 dikurangkan, maka dapat diperoleh 2C sama dengan 2EA. Yang mana C sama dengan EA. Jadi persamaan D1 adalah X sama dengan alfa plus A per E. Selanjutnya mencari hubungan A, B, dan E. T1 F1 per T1 T aksen sama dengan T1 F1 per PD. T1 ini T1 F1 itu berarti ini ke sini per T1 T aksen. Jadi ini T1 dan ini T aksen di sini. Sama dengan T1 F1 per PD, ini PD sama dengan E. Maka didapat T1 F1 sama dengan EPD sama dengan E kali A per E sama dengan A. Lalu PT1 kuadrat sama dengan T1 F1 kuadrat min PF1 kuadrat. Yang mana
PT1 kuadrat ini merupakan B, T1S1 kuadrat ini menjadi A, dan PF1 kuadrat sama dengan C. Jadi C kuadrat. B, sehingga dapat B kuadrat sama dengan A kuadrat min A kuadrat E kuadrat. Kenapa jadi A kuadrat E kuadrat? Karena C sama dengan EA atau AE. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat E kuadrat. Sehingga didapat B kuadrat sama dengan A kuadrat dalam kurung 1 min E kuadrat, yang mana A kuadrat min 1, A kuadrat dalam kurung min 1 min E kuadrat ini merupakan bentuk lain dari A kuadrat min A kuadrat E kuadrat. Ini adalah menemukan kembali persamaan umum elips. Misalkan titik K, SK, YK pada elips F1 alfa plus C, beta dan KK absen adalah jarak K ke direktris D, maka K1, maka K absen alfa plus A per E, YK. Maka dicarinya F1K per KK absen sama dengan E, yang mana F1K sama dengan E dalam kurung KK absen. Ini dapat dicari menggunakan rumus jarak dua titik. Jadi akar XK min alfa plus C kuadrat plus IK min beta kuadrat sama dengan E akar XK min alfa plus A per E kuadrat plus IK min YK kuadrat. Lalu dikuadratkan kedua ruas sehingga didapat XK min alfa min C kuadrat plus YK min B kuadrat sama dengan E kuadrat XK min alfa min A per E kuadrat. Kemudian dijabarkan menjadi X min A kuadrat min 2XK min alfa C plus C kuadrat. Ini dijabarkan jadi ini plus C plus YK min B beta kuadrat sama dengan E kuadrat SK min alfa min A per E-nya kuadrat ini dijabarkan jadi E kuadrat XK min A kuadrat min 2A per E SK min A kuadrat plus A per E kuadrat. Lalu dapat XK min A kuadrat plus YK min B kuadrat min 2C XK min A alfa plus C kuadrat sama dengan E kuadrat XK min alfa kuadrat. E-nya dikalikan ke dalam sehingga dapat 2AE dalam kurung SK min alfa plus alfa kuadrat. Lalu E kuadrat X, lalu XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat E kuadrat XK min alfa kuadratnya ini dipindah ruaskan, ditambahkan dikurangi kedua ruas sehingga dia berpindah pada sisi kiri, dan 2C ini berpindah ke sisi yang kanan. Sehingga dapat XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat min E kuadrat XK min alfa kuadrat sama dengan 2C XK min alfa min C kuadrat min 2AE dalam kurung SK min alfa plus A kuadrat. Lalu XK min alfa kuadrat plus YK min B kuadrat min E kuadrat XK min A kuadrat ini dapat diubah menjadi 1 min E kuadrat XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat. Lalu
sama dengan 2C X K min alfa kuadrat ini tetap, min C kuadrat ini tetap, lalu min 2AE karena E itu sama dengan C, sehingga dapat ditulis min 2C dalam kurung XK min alfa plus A kuadrat. Karena 2C XK min alfa dikurangi 2C XK min alfa, sehingga sehingga hanya terdapat 1 min E kuadrat XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Lalu dapat 1 min E kuadrat XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadratnya ini tetap. Lalu A kuadrat min EA kuadrat. Yang mana C tadi kan sama dengan EA atau AE. Sehingga A kuadrat C kuadrat menjadi min EA kuadrat. Lalu 1 min E kuadrat XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadratnya ini tetap sama dengan A kuadrat min 1 A kuadrat dalam kurung 1 min E. Lalu kemudian dipindah ruaskan menjadi XK min alfa kuadrat per A kuadrat plus YK min beta kuadrat per A kuadrat 1 min E sama dengan 1. Sehingga dapat XK min alfa kuadrat per A kuadrat sama plus YK min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Karena pengambilan titik K sebarang pada elips, maka jika koordinat titik K dijalankan, maka akan diperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan cara yang sama, seperti di atas tadi, untuk direktris D1, D2 dan fokus F2 akan diperoleh X min A kuadrat per A kuadrat, X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi persamaan umum elips dengan pusat P dengan A titik koordinat alfa, beta dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A lebih dari B adalah X min A kuadrat per A kuadrat, X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Yang mana elips berbentuk horizontal. Dengan cara yang sama, maka persamaan umum elips dengan pusat P, alfa, beta, dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu koordinat dengan A kurang dari B adalah X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Yang mana elipsnya berbentuk vertikal. Jika pusat dari elips P dengan titik koordinat 0,0 dan A lebih dari B, maka persamaan umum elips adalah X kuadrat min A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan elips berbentuk horizontal. Dan jika pusat dari elips P dengan titik koordinat 0,0 dan A kurang dari B, maka persamaan umum elips adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan elipsnya berbentuk vertikal. Istilah-istilah dan sifat-sifat pada elips pada pusat P, alfa, beta adalah sebagai berikut. Titik pusat di alfa, beta, fokus F1 alfa plus C, beta, dan F2 alfa min B, beta, dengan A lebih dari B dan C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jika A kurang dari B dan C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat, maka F1 itu A, beta, alfa, beta plus C, dan F2 alfa, beta min C. Lalu yang ketiga, eksentrisitas E, yang mana sama dengan C per A, jika A lebih dari B dan E sama dengan C per B, maka jika A kurang dari B.
Lalu selanjutnya direktris D1 dengan persamaan X sama dengan alfa plus A per E dan D2 dengan persamaan X sama dengan A min A per E jika A sama dengan A lebih dari B dan D1 dengan persamaan Y sama dengan beta plus B per E dan D2 dengan persamaan Y sama dengan beta per B per E jika A kurang dari B. Lalu yang kelima, sumbu X dan sumbu Y adalah sumbu simetri. Dan jika A lebih dari B, maka sumbu X adalah sumbu panjang dan sumbu Y adalah sumbu pendek. Jika A kurang dari B, maka sumbu X adalah sumbu pendek dan sumbu Y adalah sumbu panjang. Lalu yang keenam, lotus spektrum. X sama dengan alpha plus C dan X sama dengan alpha min C. Jika sumbu X adalah sumbu panjang, jika sumbu Y sumbu panjang, maka Y sama dengan B plus C dan Y sama dengan beta plus C dan Y sama dengan beta min C adalah lotus spektrum. Lalu yang ketujuh, titik puncak elips, yaitu titik potong elips dengan sumbu-sumbu simetrinya, yaitu A plus alpha, beta, A min alpha min A, beta, alpha, B plus beta, dan A, beta min B. Selanjutnya adalah persamaan garis singgung elips. Persamaan garis singgung elips jika pertama yaitu persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya. Misalkan persamaan garis dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus P dan persamaan elips X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lalu absis titik potong antara garis dan elips diperoleh dari X kuadrat per A kuadrat plus MX plus P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga dapat B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat MX plus P kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Lalu B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat MX plus P kuadratnya dijabarkan sehingga dapat M kuadrat X kuadrat plus 2 MXP plus P kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Dilakukan pengelompokan biasa sehingga didapat B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat atau kurang X kuadrat plus 2AX MPX plus A kuadrat P kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 6. Ini menjadi persamaan pertama. Lalu karena garis Y sama dengan MX plus P dan akan mengikuti elips X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka titik potongnya harus berimpit. Hal ini terjadi jika diskriminan dari persamaan ini sama dengan 0. Nah, di sini diskriminan kan B kuadrat, diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi di sini ini sebagai A, ini sebagai A, ini sebagai B, dan ini sebagai C. Sehingga D sama dengan 2A kuadrat MP kuadrat min 4B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat dikali A kuadrat P kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Lalu dijabarkan menjadi 4A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat min 4B kuadrat A kuadrat P kuadrat plus 4B pangkat 4 A kuadrat min 4A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat plus 4A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Lalu karena 4A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat ini dikurangi ini, sehingga didapat min B kuadrat A kuadrat
P kuadrat plus 4B pangkat 4, A kuadrat plus 4A pangkat 4, B kuadrat, M kuadrat sama dengan 0. Kali ini juga habis. Ini dengan ini. Dan ini dengan ini. Dan ini juga habis. Jadi tinggal A pangkat 2. Sehingga ini dapat min P kuadrat plus B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Lalu P kuadrat lalu kedua ruas ditambahkan dengan P kuadrat eh, atau biasa dibilang pindah ruas sehingga dapat P kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Lalu dapat P sama dengan plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Jadi persamaan garis singgung dari persamaan elips X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Lalu dengan cara yang sama diperoleh garis singgung pada elips yang berpusat P alfa, beta dengan X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y min beta sama dengan M X min alfa plus minus B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Selanjutnya mencari garis singgung elips jika diketahui titik singgung. Selanjutnya, kita akan mencari persamaan garis singgung pada elips dengan titik singgungnya P, X1, Y1. Misalkan persamaan elips X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan P, X, Y, X2, Y2 merupakan suatu titik pada elips, maka berlaku X2 kuadrat per A kuadrat plus Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 jika dan hanya jika P kuadrat X2 kuadrat plus A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Jadi A kuadrat B kuadrat ini dikalikan ke kedua ruas. Sehingga dapat A kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini sebagai persamaan yang kedua. Karena T X1, Y1 pada elips, maka berlaku X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Sama seperti tadi. Ini sebagai persamaan yang ketiga. Dari persamaan 2 dan 3, maka diperoleh B kuadrat X2 kuadrat plus A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat. Lalu dapat min B kuadrat X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. X2 di sini dan X1 di sini pindah ruaskan ke ruas yang kiri. Lalu Y2-nya ini pindah ke ruas ke kanan dengan dikurangkan inversnya atau Y2 kuadrat kedua ruas. Sehingga didapat min B kuadrat X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Lalu dijabarkan menjadi min B kuadrat X1 min X2
X1 plus X2 sama dengan A kuadrat Y1 min Y2 Y1 plus 2. Lalu dapat min B kuadrat X1 plus 2 per A kuadrat Y1 min Y2 sama dengan Y1 min Y2 per X1 X2. Lalu persamaan garis PT adalah Y min Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 X min X1. Dengan persamaan ini sebagai persamaan 4 dan ini sebagai persamaan 5. Lalu dari persamaan 4 dan 5 diperoleh Y min Y1 sama dengan min B kuadrat dalam kurung X1 plus X2 per A kuadrat Y1 plus Y2 dalam kurung X min X1 sebagai persamaan ke-6. Lalu jika P mendekati T sedemikian hingga P berimpit dengan T, maka X2 sama dengan X1 dengan Y2 sama dengan Y1, sehingga persamaan 6 jadi Y min, Y min Y1, A kuadrat, A kuadrat Y1 sama dengan min B kuadrat X1, X min X1, lalu dijabarkan menjadi A kuadrat Y1Y min A kuadrat Y kuadrat sama dengan min B kuadrat X1 X plus B kuadrat X1 kuadrat. Lalu kemudian dipindah luaskan menjadi ini B kuadrat jadi P ditambah ditambahkan inversnya ini kedua-dua sehingga didapat B kuadrat X1 X plus A kuadrat Y1Y ini tetap, lalu ini diinverskan kedua ruas sehingga dapat sama dengan B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat. Sehingga didapat X1 X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan Y1 kuadrat per A kuadrat plus B plus Y1 kuadrat per B kuadrat. Ini menjadi persamaan ke-7. Karena X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan 7 menjadi X1 X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Jadi persamaan garis singgung pada elips X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan titik singgung T X1, Y1 adalah X1 X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Lalu untuk elips yang persamaannya X min A kuadrat per A kuadrat plus Y min. Lalu untuk elips yang persamaannya X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan garis singgungnya dengan titik singgung X1 min Y1 adalah X1 min alfa X min alfa per A kuadrat plus Y1 min beta Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya persamaan garis singgung elips melalui satu titik di luar elips. Selanjutnya kita akan mencari persamaan garis singgung pada elips yang melalui titik T X0, Y0 di luar elips. Misalkan elipsnya X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dan titik A yang merupakan X absen, Y absen suatu titik singgung. Persamaan garis singgung di A adalah X aksen X per A kuadrat plus Y aksen Y per B kuadrat sama dengan 1. Karena titik A pada elips, maka memenuhi X absen kuadrat per
kuadrat plus Y aksen 2 per B kuadrat sama dengan 1. Karena garis singgung melalui T, maka memenuhi X aksen X0 per A kuadrat plus Y aksen Y0 per B kuadrat sama dengan 1. Dari persamaan 8 ini dan persamaan 9 dapat dicari X aksen dan Y aksen sehingga kita memperoleh persamaan garis singgungnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.